Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Meningkatnya tekanan darah ketika kita bersepeda kadang-kadang membuat kita bingung. Bukankah olahraga dapat menurunkan tekanan darah? Memang benar bahwa berolahraga secara teratur dapat menurunkan tekanan darah ke kisaran yang sehat. Tapi ini adalah efek jangka panjang dari olahraga, bukan efek langsung. Ada dua angka tekanan darah yang diukur, yaitu angka tekanan darah sistolik atau TDS yang diukur saat jantung berdetak, dan angka yang diukur ketika jantung istirahat antara dua detak jantung yang disebut tekanan darah diastolik atau TDD. Tekanan darah dikatakan normal bila TDS di bawah 120 mm air raksa dan TDD di bawah 80 mm air raksa. Biasa ditulis tekanan darah 120/80 mm air raksa. Kenapa tekanan darah naik ketika bersepeda? Sejauh mana tingkat kenaikan yang wajar? Dan apakah turun kembali setelah bersepeda? Apa yang harus dilakukan oleh pesepeda dengan tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah? Mari kita kupas lebih dalam. Kenapa tekanan darah naik? Jangankan aktivitas aerobik seperti bersepeda, hanya sekedar mengangkat atau memindahkan barang bawaan pun dapat menyebabkan tekanan darah meningkat. Meningkatnya aktivitas fisik akan menambah beban pada sistem kardiovaskular kita. Otot membutuhkan lebih banyak oksigen ketika kita bersepeda dibandingkan ketika kita beristirahat. Kebutuhan oksigen yang tinggi ini membuat kita harus bernapas dengan cepat, dan jantung pun akan memompa darah lebih keras dan lebih cepat dari biasanya untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang bertambah. Detak jantung yang cepat ini mengakibatkan tekanan darah sistolik atau TDS meningkat. Dalam kondisi normal, ketika kita bersepeda, yang naik hanya TDS, sedangkan TDD seharusnya tidak berubah secara signifikan selama latihan. Jika terjadi peningkatan TDD yang signifikan, segera konsultasikan dengan dokter. Berapa kenaikan TDS yang normal? Berapa banyak TDS yang naik? Tergantung pada seberapa tinggi awalnya dan tingkat kebugaran sistem kardiovaskular kita. Semakin bagus kebugaran tubuh kita, semakin sedikit peningkatan TDS selama peningkatan aktivitas fisik. Tetapi umumnya, TDS selama bersepeda dianggap normal bila berada di kisaran 120 sampai 220 mg air raksa, kecuali sudah ditentukan oleh dokter Anda. Ketika TDS sudah mencapai angka 200 mm air raksa, hendaknya berhenti bersepeda. Angka di atas 220 mm air raksa berpotensi meningkatkan resiko masalah jantung. Tekanan darah akan kembali normal dalam beberapa jam setelah bersepeda. Meski begitu, mungkin kita mendapati bahwa tekanan darah tidak sama dengan sebelum bersepeda. Hal yang wajar bila tekanan darah sedikit lebih rendah bila dibandingkan sebelum bersepeda. Amankah bersepeda untuk penderita hipertensi atau hipotensi? Bersepeda aman bagi penderita hipertensi, tekanan darah tinggi, atau penderita hipotensi atau tekanan darah rendah. Tetapi sebelum kita memulai bersepeda, hendaknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Tanyakan berapa batasan tekanan darah yang aman, tindakan apa yang tidak boleh dilakukan, dan lain-lain. Faktanya, olahraga intensitas sedang, termasuk bersepeda rekreasi, dapat membantu menjaga tekanan darah tetap terkendali. Bahkan bagi penderita hipotensi, bersepeda rekreasi akan meningkatkan sirkulasi darah yang pada akhirnya akan menaikkan tekanan darah. Tetapi bagi penderita hipotensi, harap diperhatikan posisi dan gerakan bersepeda tertentu. Hindari perubahan posisi yang tiba-tiba, seperti secara tiba-tiba mengubah posisi duduk dari membungkuk menjadi tegak. Sebaiknya hindari menggunakan root bike yang posisinya lebih aerodinamis atau membungkuk. Ketika mau selesai bersepeda,
Jangan berhenti secara mendadak. Turunkan aktivitas fisik secara bertahap. Kayuh sepeda secara perlahan ketika mau mencapai finish, agar detak jantung secara perlahan-lahan kembali ke detak jantung dan tekanan darah sebelum bersepeda. Indikasi tekanan darah tidak normal. TDS yang naik secara drastis selama atau setelah bersepeda bisa menjadi indikasi kita mengalami hipertensi. Dan bila tekanan darah naik secara cepat hingga mencapai 180/120 mm air raksa atau lebih, cari bantuan medis darurat. Tekanan darah yang tidak terpantau dalam kisaran ini bisa menjadi tanda serangan jantung atau stroke, atau mengalami penurunan tekanan darah yang signifikan setelah bersepeda. Kita berpotensi mengalami hipertensi atau memiliki jenis penyakit jantung tertentu. Indikasi yang tidak normal berikutnya adalah tekanan darah kita tidak berubah selama bersepeda. TDS di atas 200 mm air raksa atau TDD berubah secara signifikan selama atau sesudah bersepeda. Bila kita mengalami indikasi tersebut, segera periksakan diri ke dokter. Kesimpulan, adalah hal yang normal bila tekanan darah naik selama bersepeda. Namun, lonjakan atau penurunan tekanan darah yang ekstrem bisa menjadi pertanda kondisi medis, seperti berisiko atau mengalami hipertensi. Bersepeda aman untuk penderita hipertensi atau hipotensi. Faktanya, bersepeda dapat membantu menjaga tekanan darah tetap terkendali. Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum memulai aktivitas bersepeda. Ajukan pertanyaan kepada dokter seputar cara berolahraga dan tekanan darah yang aman. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.